Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kirana Putri. Hari ini saya hendak menjelaskan tentang mutasi gen dan kromosom dari materi kelas 12. Mutasi. Apa sih mutasi itu? Mutasi adalah perubahan materi genetik yang berupa DNA dan kromosom yang dapat diwariskan secara genetis pada keturunannya. Mutasi sendiri berasal dari bahasa Latin yang berasal dari kata mutatus yang berarti perubahan. Jadi, secara inti atau secara sederhana, mutasi sama dengan perubahan. Sebelum kita lanjut mendalami materi selanjutnya, kita lihat dulu pengandaian atau pemisalan untuk mempermudah kita memahami bagaimana sih konsep dari mutasi itu. Oke, di sini ada kode yaitu AGC, CCG, GTA yang memiliki bahasa komplementer yaitu TCG, GGC, dan CAT. Jika dimisalkan, kode ini mengalami mutasi. Guanin digantikan oleh timin, maka akan merubah kode ini menjadi ATC, CCG, dan GTA. Bahasa komplementernya pun akan berubah menjadi TAG, GGC, CAD. Bukan hanya itu, kodon dan hasil basa nitrogen dari rantai yang baru ini akan mengalami perubahan dan akan berbeda dari kode yang sebelum mengalami mutasi. Contoh yang kedua adalah kita ibaratkan kalimat ini merupakan rantai sense. Kalimat ini terdiri dari 6 kata, dan setiap katanya terdiri dari 3 huruf yang sudah disesuaikan agar mirip seperti rantai sense yang sebenarnya. Oke. Kalimat ini memiliki arti bukan? The old man made his son. Namun, jika kalimat ini mengalami mutasi, salah satu huruf dihilangkan atau ditambah dengan huruf lain atau ditukar, maka kalimat ini akan memiliki arti yang berbeda. Contohnya adalah jika huruf E di sini dihilangkan atau mengalami mutasi, maka kalimat yang akan dihasilkan akan menjadi THO, LDM, ANM, ETHISSON. Bahkan kalimat ini bukanlah kalimat yang memiliki arti seperti kalimat di awal. Sehingga dari pengandaian ini dapat diambil kesimpulan jika mutasi pada gen atau kromosom dapat memberikan hasil atau pengaruh yang cukup besar bagai rantai sehingga rantai yang mengalami mutasi akan terlihat berbeda dengan rantai yang tidak mengalami mutasi. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Mutasi ini akan menghasilkan mutan. Apa sih mutan itu? Mutan adalah organisme atau karakter genetik baru yang muncul atau dihasilkan dari mutasi, yang umumnya merupakan perubahan urutan DNA dari genom atau kromosom suatu organisme. Selanjutnya kita menuju ke
jenis mutasi. Jenis-jenis mutasi ada berdasarkan tempat terjadinya, berdasarkan faktor penyebabnya, jumlah faktor keturunan, dan sel yang bermutasi. Yang pertama kita akan menuju ke tempat terjadinya. Mutasi berdasarkan tempat terjadinya dibagi menjadi dua, yaitu point mutation dan cross mutation. Point mutation atau mutasi kecil adalah perubahan yang terjadi pada ADN atau susunan molekul gen. Mutasi jenis ini yang menimbulkan perubahan alel. Mutasi gen diartikan sebagai suatu perubahan fisiokimiawi gen. Lalu selanjutnya adalah cross mutation. Cross mutation atau perubahan atau mutasi besar adalah perubahan yang terjadi pada struktur kromosom. Mutasi kromosom memiliki istilah khusus, yaitu aberasi. Lalu selanjutnya kita menuju ke sel, menuju mutasi berdasarkan macam sel yang mengalami mutasi. Dibagi menjadi dua, yaitu mutasi somatis dan mutasi germinal. Mutasi somatis atau mutasi vegetatif adalah mutasi yang terjadi pada sel soma. Bila perubahan sel somatis terjadi sangat besar atau cukup besar, maka akan menyebabkan kematian pada sel-sel. Dan jikapun sel tersebut dapat bertahan hidup, sel tersebut akan memiliki kelainan atau tidak akan berfungsi secara normal. Pada mutasi ini, semakin mudah jaringan yang mengalami perubahan genetis, maka semakin luas akibat keabnormalannya. Sebaliknya, semakin dewasa jaringan ketika mengalami keabnormalan, maka semakin mudah juga keabnormalan tersebut ditolerir. Mutasi vegetatif banyak dipakai dalam bidang pertanian. Biasanya mutasi ini digunakan untuk meninggikan produksi dan mutu. Selanjutnya kita menuju ke mutasi germinal atau mutasi generatif atau mutasi gametis. Mutasi ini terjadi pada sel germinal yang terdapat di dalam gonad. Hal ini dapat terjadi pada makhluk hidup bersel banyak dan bukan bersel satu. Bila perubahan berlangsung pada gamet, maka akibatnya gamet tersebut dapat cepat mati. Terkadang, mutasi ini menyebabkan gamet tidak mampu melakukan pembuahan dengan wajar. Tetapi, bila perubahan tidak terjadi begitu besar, gamet dapat melakukan pembuahan, terjadi generasi baru yang menerima perubahan bahan genetik tersebut. Selanjutnya kita menuju ke mutasi berdasarkan faktor penyebabnya. Dibagi menjadi dua, yaitu mutasi alam dan mutasi buatan. Mutasi alam adalah mutasi yang terjadi secara alami atau tanpa dibuat dan disengaja manusia. Mutasi alam terdiri dari 3 faktor, yaitu tautomerisme atau perubahan ikatan hidrogen, lalu depurinasi atau kehilangan basa purin, lalu kesalahan pada transkripsi atau peristiwa pengkopian informasi pada DNA
untuk membentuk mRNA, dan juga kesalahan pada proses translasi, yaitu peristiwa penerjemahan informasi pada mRNA untuk membentuk protein. Lalu yang kedua adalah mutasi buatan. Mutasi buatan merupakan mutasi yang disengaja dibuat oleh manusia yang biasa diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu. Misalnya di bidang budaya, perakitan bibit, dan lain-lain. Contoh penyebab dari mutasi buatan adalah radiasi sinar X, neutron, ultraviolet, dan gamma. Lalu, selanjutnya adalah mutasi berdasarkan jumlah faktor keturunan. Ada dua, yaitu mutasi mikro dan mutasi makro. Mutasi mikro atau mutasi bertahap adalah mutasi yang terjadi atas salah satu atau sekelompok kecil faktor keturunan. Sedangkan mutasi makro atau mutasi lompatan merupakan mutasi yang terjadi atas sebagian besar atau seluruh faktor keturunan. Selanjutnya, kita menuju ke mutagen atau mutasi gen. Mutasi gen adalah perubahan pada materi genetik yang terjadi disebabkan oleh substitusi basa nitrogen makhluk hidup. Mutasi gen ada beberapa jenis, yaitu yang pertama adalah nonsense mutation atau mutasi tidak bermakna. Mutasi ini yaitu terjadinya perubahan pada triplet basa atau kodon, tetapi mutasi ini tidak menyebabkan kesalahan pada pembentukan protein. Lalu yang kedua adalah triple mutation atau mutasi ganda, yaitu perubahan yang terjadi karena adanya pengurangan atau penambahan 3 basa yang terjadi secara bersama-sama. Lalu yang ketiga adalah frameshift mutation atau mutasi bingkai, yaitu mutasi yang terjadi delesi atau pengurangan basa nitrogen, duplikasi atau penambahan basa nitrogen, dan insersi atau penyisipan basa nitrogen. Lalu mutasi gen yang keempat adalah penggantian basa atau transversi, yaitu substitusi purin dengan primidin, dan transisi, yaitu purin yang disubstitusi dengan purin lainnya. Mutasi gen disebabkan oleh 3 faktor, yaitu faktor kimia, biologi, dan fisika. Faktor kimia sendiri, beberapa contoh penyebabnya adalah alkohol, kolkisin, antibiotik, dan aminopurpurin. Lalu penyebab biologinya adalah bisa bakteri ataupun virus. Dan penyebab fisikanya adalah yang pertama radiasi pengion, yaitu sinar X, proton, dan zat radioaktif. Lalu yang kedua adalah radiasi non-pengion, yaitu sinar ultraviolet dan juga suhu tinggi. Selanjutnya, setelah kita membahas mutasi gen, kita menuju ke mutasi kromosom. Mutasi kromosom adalah perubahan atau kesalahan yang terjadi pada suatu kromosom, berupa perubahan struktur atau jumlah segmen kromosom. Pertama kita menuju ke perubahan struktur dulu.
Perubahan struktur pada kromosom ada 4 macam, yaitu delesi, duplikasi, inversi, dan juga translasi. Yang pertama adalah delesi. Delesi adalah pengurangan satu atau lebih basa nitrogen pada segmen kromosom. Lalu yang kedua adalah duplikasi. Duplikasi adalah penambahan sebagian atau beberapa segmen kromosom. Yang ketiga adalah inversi. Inversi adalah perubahan lokasi patahan segmen kromosom ketika melekat kembali dengan posisi yang terbalik. Lalu yang terakhir adalah translasi, yaitu perpindahan potongan segmen kromosom ke potongan lain yang bukan homolognya. Lalu, setelah struktur, kita menuju ke mutasi kromosom atau mutasi jumlah kromosom. Dibagi menjadi dua, yaitu euploidi dan aneuploidi. Euploidi adalah perubahan jumlah kromosom pada seluruh set pasangan kromosom. Contohnya adalah N menjadi 2N, yaitu penambahan set pasangan kromosom. Ada juga 2N menjadi N, yaitu pengurangan set pasangan kromosom. Selanjutnya aneuploidi. Aneuploidi adalah perubahan jumlah kromosom atau dengan kata lain, kelebihan atau kekurangan kromosom secara abnormal. Contohnya adalah trisomi, tetrasomi, monosomi, dan nolisomi. Setelah kita membahas mutasi kromosom dan mutasi gen, kita menuju ke apa sih dampak-dampak yang disebabkan dari mutasi ini? Mutasi ini dapat memberikan beberapa dampak bagi genetik. Berikut contoh-contoh dari dampak yang dapat ditimbulkan dari mutasi. Yang pertama adalah sindrom Jacob, yaitu sindrom yang disebabkan oleh kelainan kromosom XY. Yang kedua selanjutnya adalah sindrom Edward, yaitu sindrom yang terjadi akibat kelainan pada kromosom 16, 17, atau 18. Selanjutnya adalah sindrom Turner, yaitu sindrom yang disebabkan oleh mutasi kromosom. Selanjutnya adalah sindrom Down, yaitu sindrom yang terjadi akibat gagalnya pembelahan sel gamet pada saat meiosis 1 atau meiosis 2. Dan yang terakhir adalah sindrom fatal, yaitu sindrom yang terjadi karena adanya tambahan salinan kromosom 13. Selain kelima sindrom ini, ada sindrom-sindrom lainnya atau dampak-dampak lainnya yang dapat disebabkan oleh mutasi. Oke. Sekian penjelasan-penjelasan dari saya mengenai materi-materi tentang mutasi gen dan mutasi kromosom. Saya harap dengan penjelasan ini dapat mempermudah
kita mengerti dan memahami materi mutasi gen dan kromosom ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.